Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NIM A1A1230018, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haluoleo. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional, konsep dasar, perhitungan, dan manfaatnya. Baik, langsung saja. Latar belakang dari materinya yaitu pendapatan nasional merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja perekonomian suatu negara. Secara sederhana, pendapatan nasional mencerminkan nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Konsep ini memiliki peran yang sangat penting dalam analisis ekonomi karena dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan ekonomi suatu negara, termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, jelaskan konsep dasar dan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, bagaimana hubungan antara konsep pendapatan nasional dan perhitungannya, pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Yang ketiga yaitu bagaimana perhitungan pendapatan nasional seperti pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan. Baik, langsung saja kita masuk materi pertama yaitu konsep dasar dan pengertian pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh ahli ekonomi modern karena menurut ahli ekonomi modern, alat utama untuk mengukur kegiatan perekonomian adalah suatu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh suatu negara. Oleh karena itu, pengertian pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Baik, selanjutnya yaitu konsep dasar pendapatan nasional. Pertama itu pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Pendapatan nasional dengan pendekatan produksi merupakan penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi masyarakat dalam periode tertentu. Dengan pendekatan produksi, perhitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang hasil akhir barang-barang dan jasa-jasa untuk suatu periode tertentu dari semua unit produksi yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Jadi, pendapatan nasional menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah semua barang dan jasa selama 1 tahun. Barang dan jasa yang dimaksudkan adalah barang akhir atau barang jadi, artinya barang yang langsung dapat diterima oleh konsumen. Cara menghitung pendapatan nasional dengan cara ini berarti menghitung nilai tambah yang diwujudkan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai lapangan dalam usaha dalam perekonomian. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi di Indonesia dilakukan dengan menjumlahkan semua sektor industri yang ada. Sektor industri tersebut dikelompokkan menjadi 11 sektor atas dasar ISIJ yang meliputi yang pertama yaitu sektor produksi pertanian,
sektor produksi pertambangan dan penggalian, sektor industri manufaktur, sektor produksi listrik, gas, air, dan air minum, sektor produksi bangunan, sektor produksi perdagangan hotel dan restoran, sektor produksi transportasi dan komunikasi, sektor produksi bank dan lembaga keuangan lainnya, sektor produksi sewa rumah, sektor produksi pemerintah dan pertahanan, dan sektor produksi jasa lain. Yang kedua yaitu pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Produk nasional bruto atau dalam bahasa Inggris dinamakan Gross National Product atau GNP adalah konsep yang mempunyai arti bersamaan dengan GDP, tetapi memperkirakan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda. Dalam perhitungan pendapatan nasional bruto, nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara pendapatan nasionalnya dihitung. Oleh karena itu, faktor-faktor produksi yang dimiliki warga negara suatu negara terdapat di negara itu sendiri maupun di luar negeri. Maka nilai yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan di luar negeri juga dihitung di dalam produk nasional bruto. Tetapi sebaliknya, dalam produk nasional bruto tidak dihitung produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi milik penduduk atau perusahaan negara lain yang digunakan negara tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Net National Income. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh warga negara sebagai pemilik faktor produksi. Produksi nasional neto didapat dari pendapatan nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambahkan dengan subsidi. Pajak tidak langsung dikurangkan karena mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Subsidi ditambahkan karena merupakan balas jasa atas faktor produksi, tetapi tidak masuk perhitungan produk nasional neto. Pendapatan nasional pada harga berlaku adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan sesuatu negara dalam suatu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Cara ini adalah cara yang dilakukan dalam menghitung pendapatan nasional dari suatu periode ke periode lainnya. Yang selanjutnya yaitu produk nasional neto. Produk nasional neto adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal seperti penggantian, penyusutan peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dalam proses produksi umumnya bersifat siran sehingga dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Penyusutan adalah berkurang barang yang sudah lama karena pemakaian. Selanjutnya yaitu pendapatan perserorangan atau personal income. Pendapatan perserorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Pendapatan perserorangan dapat diperhitungkan dari NNI dikurangi dengan A. Pajak perseroan, yaitu pajak yang dibayarkan oleh setiap badan usaha kepada pemerintah. Bagian B yaitu laba yang tidak dibagi, yaitu jumlah laba tetap ditahan di dalam perusahaan untuk tujuan tertentu.
Bagian C yaitu iuran pensiun, yaitu iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan perusahaan dengan tujuan untuk dikembalikan setelah tenaga kerja tersebut mencapai umur tertentu dan tidak lagi bekerja. Yang kedua yaitu asuransi, yaitu perjanjian antara dua pihak, di mana pihak satu harus wajib membayar iuran atau yang lainnya, dan pihak yang lainnya harus memberikan jaminan penuh kepada pembayaran iuran tersebut. Yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Disposable income diperoleh dari personal income setelah dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang beratnya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain atau langsung tanggung jawab oleh pihak wajib pajak. Disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income, dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, artinya harus ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. Baik, yang selanjutnya yaitu hubungan antara konsep-konsep pendapatan nasional dan perhitungannya, pendekatan produksi atau produksi approach, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach, dan pendekatan pendapatan atau income approach. Yang pertama yaitu pendekatan produksi. Hubungan dengan konsep-konsep pendapatan nasional dan pendekatan produksi yang pertama yaitu output. Output adalah jumlah total barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian. Perbedaan produksi mengukur pendapatan nasional dengan menghitung total output yang dihasilkan, tetapi hanya nilai tambah yang dihitung, bukan total nilai barang dan jasa yang diproduksi. Oleh karena itu, output dalam pendekatan produksi lebih berfokus pada nilai tambah yang diperoleh dari proses produksi. Yang kedua itu sektor ekonomi. Pendekatan produksi memecah ekonomi menjadi beberapa sektor seperti sektor pertanian, industri, dan jasa. Setiap sektor memiliki kontribusi terhadap pendapatan nasional yang dihitung melalui nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor tersebut. Misalnya sektor industri mungkin menghasilkan barang manufaktur sementara sektor jasa menghasilkan layanan seperti perbankan, pendidikan, atau kesehatan. Setelah itu yaitu produktivitas. Pendekatan produksi juga mengukur produktivitas dalam setiap sektor. Produktivitas mencerminkan kemampuan sektor atau perusahaan untuk menghasilkan output dengan jumlah nilai input yang lebih sedikit. Semakin tinggi produktivitas suatu sektor, semakin besar nilai tambah yang dapat dihasilkan dan semakin besar kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Yang kedua yaitu hubungan konsep-konsep pendapatan nasional dan perhitungan dengan pendekatan pendapatan. Yang pertama itu pendapatan. Pendapatan dalam konteks pendekatan pendapatan mengacu pada total pendapatan yang diterima oleh semua faktor produksi dalam perekonomian. Pendapatan ini terbagi menjadi 4 kategori utama: upah, bunga, sewa, dan laba.
Pendekatan ini mengukur pendapatan yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi dan bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada pemilik faktor-faktor produksi. Yang kedua yaitu faktor produksi. Pendekatan pendapatan berfokus pada faktor produksi, yaitu sumber daya yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi utama meliputi tenaga kerja, modal, sumber daya alam, kewirausahaan. Berikutnya yaitu distribusi pendapatan. Pendekatan pendapatan menggambarkan distribusi pendapatan yang dihasilkan dalam perekonomian. Ini menunjukkan bagaimana pendapatan dibagi di antara faktor-faktor produksi. Sebagai contoh, tenaga kerja menerima upah untuk pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua itu pemilik modal menerima bunga sebagaimana imbalan atas penggunaan modal. Yang ketiga, pemilik modal menerima bunga sebagai imbalan atas pemilik tanah atau properti menerima sewa untuk menggunakan tanah atau properti tersebut. Keempat, pengusaha atau perusahaan menerima laba sebagai imbalan atas risiko dan kewirausahaan yang mereka lakukan. Yang ketiga yaitu hubungan konsep-konsep pendapatan nasional dan perhitungan dengan pendekatan pengeluaran. Pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat merujuk pada total pengeluaran yang dilakukan dalam perekonomian untuk membeli barang dan jasa diproduksi selama periode waktu tertentu. Dalam pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan mengukur pengeluaran agregat dalam 4 komponen utama: konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Yang kedua, permintaan agregat. Pendekatan pengeluaran juga terkait erat dengan konsep permintaan agregat. Permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa di seluruh perekonomian pada tingkat harga tertentu. Konsep ini meliputi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Semakin tinggi pengeluaran dalam perekonomian, semakin besar permintaan agregat yang pada gilirannya mendorong produksi barang dan jasa. Oleh karena itu, pengeluaran agregat berperan dalam menentukan tingkat output dan pendapatan nasional. Terakhir yaitu keseimbangan ekonomi. Dalam konteks pendekatan pengeluaran, konsep keseimbangan ekonomi dapat dijelaskan sebagai kondisi di mana total pengeluaran agregat sama dengan total output atau pendapatan nasional yang diproduksi dalam perekonomian. Jika pengeluaran agregat lebih besar dari output yang dihasilkan, akan tetapi inflasi, dan jika pengeluaran agregat lebih kecil dari output, akan terjadi resesi. Keseimbangan ini mencerminkan hubungan antara pengeluaran total yang dilakukan dalam perekonomian dan produksi yang tersedia untuk memenuhi pengeluaran tersebut. Materi yang ketiga yaitu perhitungan pendapatan nasional, pendekatan produksi atau produksi approach, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach, dan pendekatan pendapatan atau income approach dan manfaatnya. Yang pertama yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah
Cara perhitungan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh hasil produksi, baik barang maupun jasa selama 1 tahun yang telah dikalikan dengan harga pasar. Rumus perhitungannya dituliskan sebagai mana yang ada pada PowerPoint di atas. NI sama dengan P1Q1 tambah P2Q2 tambah titik-titik tambah PNQN. NI merupakan pendapatan nasional, sedangkan P harga barang dan jasa, Q jumlah barang dan jasa, 1, 2, dan 3, dan N adalah jenis barang dan jasa. Yang kedua yaitu pendekatan pendapatan atau income approach. Berdasarkan metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah penjumlahan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, masyarakat, luar negeri di dalam suatu negara dalam suatu periode tertentu. Pendekatan pendapatan adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam keikutsertaan proses produksi selama 1 tahun. Rumus perhitungannya dituliskan seperti yang ada pada gambar. Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Keterangannya yaitu Y itu pendapatan nasional, R sewa tanah, W upah, I bunga modal, P keuntungan. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Rumus. Pendekatan pengeluaran adalah cara perhitungan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam 1 tahun. Rumus perhitungannya dituliskan seperti di gambar. GNP sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung S kurang M. GNP merupakan produksi nasional bruto, C pengeluaran konsumsi, I itu investasi, G itu pengeluaran pemerintah, X ekspor, I impor, XM sama dengan ekspor bersih. Yang terakhir yaitu manfaat pendapatan nasional. Manfaatnya yang pertama yaitu mengetahui perkembangan suatu negara, terutama dari faktor ekonomi. Yang kedua, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Ketiga, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Keempat, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berskala. Kelima, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Keenam, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Kedelapan, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Kesembilan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan ke-10, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Baik, itu saja materi yang saya bisa jelaskan. Yang terakhir, kesimpulan.
Pendapatan nasional adalah ukuran penting dalam menganalisis kondisi ekonomi suatu negara. Dalam perhitungannya, terdapat 3 pendekatan utama yang digunakan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Masing-masing pendekatan memberikan perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menggambarkan perekonomian secara keseluruhan. Baik, itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.